Nabi Yeremia menjabat menjadi nabi cukup lama, dari satu raja ke raja yang lain di kerajaan Yehuda, sampai kerajaan Yehuda masuk ke dalam pembuangan. Pada masa pemerintahan tahun keempat Raja Yoyakim, anaknya Raja Yosia, Tuhan berkata kepada Yeremia. Tuhan meminta Yeremia untuk mengambil gulungan kitab. Kalau sekarang buku tulis yang masih kosong. Tuhan meminta Yeremia untuk menyuruh orang menuliskan apa yang akan disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Tuhan akan memberitahukan apa yang sudah dan akan terjadi tentang Israel, tentang Yehuda, dan tentang bangsa-bangsa lain. Tuhan berharap bila mereka membaca tulisan perkataan Tuhan itu, mereka akan bertobat dan kembali kepada Allah. Setelah Allah berfirman kepada Yeremia, Yeremia memanggil Baruk bin Neriah. Ia meminta Baruk mencatat semua yang dikatakan Yeremia tentang firman Tuhan yang dihafalnya itu ke dalam gulungan kitab. Setelah semua firman Tuhan sudah dituliskan, Yeremia minta tolong kepada Baruk untuk membacakannya di hadapan orang-orang Yehuda yang beribadah di rumah Tuhan pada hari puasa. Karena hari itu Yeremia berhalangan hadir ke rumah Tuhan. Pada harinya, Baruk membacakan semua firman Tuhan yang dicatatnya dalam gulungan kitab. Ketika Mikaya, salah satu sekretaris kerajaan Yoyakim, mendengar firman itu, ia keluar dari rumah Tuhan dan menuju ke ruang sekretaris kerajaan di dalam istana Raja Yoyakim. Di situ ada orang-orang penting kerajaan. Mikaya menceritakan tentang firman Tuhan yang baru didengarnya tentang kerajaan Yehuda dan apa yang akan terjadi dengan kerajaan Yehuda yang sudah mulai rusak itu. Para pejabat yang mendengar akhirnya memutuskan Yehudi untuk membawa Baruk, penulis firman Tuhan itu, untuk datang ke istana. Ketika Baruk datang, para pejabat memintanya untuk membacakan kembali firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia yang dicatat olehnya. Firman Tuhan yang dibacakan oleh Baruk sangat menakutkan hati para pejabat. Kehancuran kerajaan Yehuda karena dosa-dosanya tercatat dalam gulungan kitab itu. Para pejabat menyuruh Baruk dan Nabi Yeremia segera melarikan diri dari istana. Karena mereka yakin bila raja mendengarnya, pasti raja akan marah dan membunuh mereka. Maka pergilah Baruk dan Yeremia jauh dari istana raja. Lalu para pejabat itu datang menghadap raja dan mengatakan bahwa ada pesan dari Allah melalui Nabi Yeremia yang dituliskan oleh Baruk. Raja lalu menyuruh Yehudi untuk mengambil gulungan kitab itu yang ditinggalkan di ruang sekretaris kerajaan. Yehudi membacakan gulungan kitab itu di hadapan raja. Raja mendengar firman Tuhan tidak ada takut-takutnya. Setiap kali Yehudi membaca 3-4 kolom tulisan, raja akan menyobek gulungan itu dengan pisau kecil dan membakarnya. Sampai akhirnya gulungan kitab itu lenyap terbakar setelah semuanya selesai dibacakan. Padahal beberapa pejabat sudah mengingatkan raja untuk tidak membakar gulungan kitab firman Tuhan itu. Tapi raja dan semua yang mendengarkan firman Tuhan tidak ada yang merasa takut dan bertobat. Sebaliknya, raja menyuruh orang untuk menangkap dan membunuh Baruk dan Yeremia. Tetapi itu tidak terjadi karena mereka sudah melarikan diri terlebih dahulu. Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan kepada raja dan kerajaan Yehuda untuk bertobat. Tuhan menyuruh Yeremia untuk meminta Baruk menuliskan kembali apa yang sudah dibakar oleh raja dan bahkan ditambahkan dengan firman Tuhan yang baru tentang hukuman Tuhan kepada Raja Yoyakim yang membakar firman Tuhan. Adik-adik, lihatlah,
Firman Tuhan tidak dapat dimusnahkan bila itu tidak diinginkan Allah. Meskipun raja yang sombong itu sudah membakar buku catatan firman Tuhan, Tuhan bisa memerintahkan kembali orang-orang yang mengasihinya untuk menulis firman Tuhan kembali. Yeremia yang sudah menghafal firman Tuhan mengatakannya kembali dan Baruk kembali mencatatnya.